Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat Ibu Miranti, Handayani, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 64221688. Di sini saya sebagai moderator kelompok satu dalam diskusi manajemen bisnis dan materi yang disampaikan adalah desain dan jasa pada Zoom kali ini. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Di sini ada anggota kelompok saya yang Yang pertama ada awal permasalahan bisnis. Awal permasalahan bisnis terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang memikirkan ide bisnis baru, memilih bisnis yang sesuai dengan minat dan kemampuan, memahami pasar dengan baik, dan mendapatkan modal dan sumber daya yang cukup adalah beberapa dari awal masalah ini. Selain itu, perusahaan harus mempertimbangkan persaingan di pasar dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku. Bisnis dapat lebih sukses jika mereka mengatasi masalah ini sejak awal. Next. Yang kedua ada definisi produk. Menurut KBBI, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu sendiri. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Fadli Vitono, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, atau digunakan konsumen. Dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ada merancang produk. Dalam proses pembuatan suatu produk, kita harus melakukan proses perencanaan produk secara sistematis agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi awal yang diinginkan. Proses perancangan produk meliputi beberapa fase, mulai dari definisi proyek, perencanaan proyek, analisis masalah, pendefinisian konsep, produk pembangunan produk, pengembangan produk, pengujian produk, hingga pembuatan dan distribusi produk. Dalam merancang produk, perlu perhatikan karakteristik produk seperti keunikan, kebutuhan pasar, kualitas harga, dan desain yang menarik. Perencanaan produk harus berorientasi terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan yang dapat dicapai melalui gambar komputer, analisis teknis, dan pemasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah. Manfaat merancang produk. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Merancang produk memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan kegiatan pelanggan. Dengan memahami ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun loyalitas. 2. Diferensiasi dari kompetitor. Dengan merancang produk yang unik dan inovatif, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing di pasar. Ini memungkinkan perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan potensial dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. 3. Meningkatkan kinerja produk. Proses perancangan yang cermat. Melalui proses perancangan yang cermat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja produk. Ini dapat mencakup peningkatan efisiensi, daya tahan, keamanan, atau fitur-fitur lain yang membuat produk lebih menguntungkan bagi pengguna. 4. Optimalisasi proses produk. Merancang produk yang efisien dalam proses produksi dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahan baku, metode produksi, dan teknologi yang tepat. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi secara keseluruhan
5. Mempercepat time to market. Proses perancangan yang efektif dapat membantu mempercepat waktu pengembangan produk dari konsep hingga peluncuran. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan memperoleh keunggulan kompetitif dengan membawa produk ke pasar lebih cepat. 6. Mengurangi resiko produk gagal. Dengan melakukan penelitian pasar dan pengujian prototype secara cermat dalam proses perancangan, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam produk sebelum diluncurkan ke pasar. Ini membantu mengurangi resiko produk gagal dan menghemat biaya yang terkait dengan perbaikan produk setelah peluncuran. 7. Menciptakan nilai tambah. Merancang produk tidak hanya tentang menciptakan barang fisik, tetapi juga tentang menciptakan nilai tumbuh bagi pelanggan. Ini bisa berupa kemudahan penggunaan, pengalaman pengguna yang lebih baik, atau solusi yang memecahkan masalah bagi pelanggan. 8. Mengurangi dampak lingkungan. Proses perancangan produk yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahan ramah lingkungan, penggunaan limbah, dan siklus hidup produk. Perusahaan dapat merancang produk yang lebih berkelanjutan secara lingkungan. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perancangan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perancangan baru. Analisis SWOT. Terdapat dua faktor pokok yang mempengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal dalam analisis SWOT adalah faktor yang terkait langsung dengan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ini mencakup kekuatan, strength, dan kelemahan weakness yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam analisis SWOT adalah faktor yang berasal dari lingkungan di luar organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja atau strategi organisasi tersebut yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat usaha atau proyek. Faktor eksternal mencakup peluang, output, opportunities, dan ancaman threats. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ismi Uma ya. Yesa. Oh Yesa. Selanjutnya akan saya bacakan. Sumber ide. Sumber ide terbagi dengan sumber internal dan eksternal. Sumber sumber internal. Yang pertama, bagian penelitian dan pengembangan. Yang kedua, konsultan pemasaran yang bekerja untuk perusahaan. Ketiga, tenaga penjual. Keempat, peran aktif dari seluruh pihak yang ada dalam perusahaan. Sumber eksternal. Yang pertama, kecenderungan pasar. Yang kedua, produk yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang ketiga, masukan atau komplain dari pelanggan. Yang keempat, hasil peramalan. Mengembangkan ide. Setiap ide atau gagasan sebaiknya dievaluasi oleh berbagai ahli untuk menentukan apakah ide atau gagasan itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Dalam mengembangkan ide, kita dapat menggunakan teknik brainstorming. Brainstorming adalah proses kreatif yang digunakan untuk menghasilkan ide dalam sebuah organisasi. Selama proses brainstorming, anggota organisasi dapat secara bebas menyampaikan ide-ide mereka tanpa ada penilaian atau kritik yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin, yang kemudian dapat dievaluasi dan dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut. Brainstorming memungkinkan tim untuk menemukan solusi yang inovatif dan berbeda. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah suatu penelitian terhadap produk atau jasa yang sudah ada untuk dikembangkan lebih jauh agar mempunyai tingkat kegunaan yang lebih tinggi dan disukai oleh konsumen. Tahapan pengembangan produk atau jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ide dari banyak sumber.
Yang kedua, kemampuan untuk merealisasikan ide. Yang ketiga, permintaan pelanggan. Yang keempat, spesifikasi fungsional. Yang kelima, spesifikasi produk. Yang keenam, pengkajian ulang desain. Yang ketujuh, tes pasar. Yang ke-8, perkenalan pada pasar. Yang ke-9, evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan dengan Ismi. Selanjutnya ada faktor pengembangan produk. Yang pertama ada perubahan ekonomi, yang kedua ada perubahan sosiologi dan demografi, yang ketiga ada perubahan teknologi, yang keempat ada perubahan politik, dan yang kelima ada perubahan lain-lain seperti dinamika pasar, standar profesi, pemasok, dan penyalur. Lalu ada sistem pengembangan produk. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Pengembangan produk yang optimal bergantung pada dukungan bagian-bagian lain dalam perusahaan, dan juga gabungan dari 10 keputusan MO yang berhasil, mulai dari desain produk hingga pemeliharaan. Lalu ada Quality Function Development. QFD adalah proses menetapkan permintaan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. QFD digunakan di awal proses desain. Salah satu caranya yaitu dengan House of Quality atau rumah kualitas. Lalu ada tim pengembangan produk. Tim penggunaan produk bertanggung jawab mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai tahap keberhasilan. Tim ini terdiri dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan lapangan, juga penyediaan barang jasa. Lalu ada kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai. Kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai berkenaan dengan peningkatan hal desain dan spesifikasi pada tahap pengembangan produk, mulai dari penelitian, pengembangan, desain, dan produk. Selanjutnya akan dibaca oleh Amalia. Pengelompokan produk. Produk dibedakan menjadi dua. Satu, produk konsumsi, yaitu seluruh produk yang dipakai oleh konsumen tingkat akhir atau end user. Ada beberapa produk konsumsi, yaitu produk kebutuhan sehari-hari atau convenience goods. Kedua, produk belanjaan atau shopping goods. Ketiga, produk khusus atau specialty goods. Dan keempat, produk yang tak terpikirkan atau unsold goods. Yang kedua ada produk industri. Produk industri yaitu seluruh produk yang dapat dibeli oleh suatu produsen yang nantinya akan dipakai sebagai bahan baku dalam proses produksi sehingga akan menghasilkan produk yang baru. Ada 3 produk industri, yaitu bahan baku dan suku cadang atau material and parts, barang modal atau capital items, dan perlengkapan dan layanan bisnis atau supplies and services. Barang dan jasa. Barang dan jasa output dari sebuah proses produksi dapat berupa barang atau jasa dan bisa pula kombinasi dari barang dan jasa. Beberapa karakteristik yang membedakan barang dan jasa adalah sebagai berikut. Barang berwujud memiliki sifat fisik tertentu, dapat disimpan, proses produksinya banyak menggunakan mesin, proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung dalam waktu yang sama, kontak dengan konsumen rendah, kualitas produk objektif karena ada ukuran-ukurannya, atribut seperti harga, kemasan, dan lain-lain lebih jelas, pasar lebih mudah diperluas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Selanjutnya ada jasa. 1. Tidak berwujud dan tidak memiliki sifat fisik. 2. Tidak dapat disimpan. 3. Proses produksinya lebih banyak menggunakan faktor manusia. 4. Proses produksi dan konsumsi berlangsung di waktu yang sama. 5. Kontak dengan konsumen atau pengguna jasa tinggi. 6.
Kualitas produk bersifat subjektif di antara pengguna jasa. 7. Atribut seringkali tidak jelas. 8. Pasar sulit diperluas atau lebih bersifat lokal. Siklus hidup produk. 1. Fase perkenalan. Fase perkenalan karena produk-produk pada fase perkenalan ini sedang disesuaikan dengan kondisi pasarnya dan teknik-teknik produksinya. Mungkin diperlukan pengeluaran lain-lain untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses serta pengembangan masuk. 2. Fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan dalam fase pertumbuhan ini, desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. 3. Fase kematangan. Saat sebuah produk mencapai kematangan, pesaing dimulai bermunculan. Produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangatlah sesuai pada fase ini. Pengendalian biaya yang sangat baik, berkurangnya pilihan dan potongan lini produk mungkin akan efektif atau diperlukan untuk meningkatkan keuntungan dan paksa pasar. 4. Fase penurunan. Fase penurunan ini yaitu manajemen mungkin perlu sedikit kejam pada produk yang siklus hidupnya mendekati akhir. Produk yang hampir mati biasanya adalah produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Musa. Umur teknis dan umur ekonomis. Umur teknis adalah jangka waktu ketika suatu peralatan masih berfungsi secara teknis. Artinya masih bisa digunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi penggunaan semula. Misalnya, sebuah mesin yang masih dapat berfungsi secara teknis dalam membantu produksi, meskipun sudah lama digunakan, masih dapat disebut memiliki umur teknis yang masih sesuai. Umur ekonomis adalah jangka waktu ketika suatu fasilitas atau peralatan bisa berfungsi secara ekonomis. Artinya bisa berfungsi dengan biaya minimum. Misalnya sebuah mesin yang masih dapat berfungsi secara ekonomis karena biaya operasinya masih lebih rendah daripada biaya penggantian atau perbaikan. Masih dapat disebut memiliki umur ekonomis yang sesuai. Selanjutnya, teknik perancangan produk. 1. Robot design. 2. Modular design. 3. Computer aided design atau CAD. 4. Computer aided manufacturing atau CAM. 5. Teknologi virtual reality. 6. Analisis nilai. 7. Desain yang ramah lingkungan. Selanjutnya, strategi pengembangan produk secara eksternal. Aliansi, perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap independen, tetapi dapat menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan misi masing-masing. Joint ventures adalah kepemilikan bersama, biasanya di antara dua perusahaan untuk menghadirkan produk baru atau menguasai produk baru. Membeli teknologi atau keahlian dengan mengambil alih pengembang. Selanjutnya, strategi pengembangan produk secara eksternal. Work order merupakan instruksi untuk membuat sejumlah produk tertentu, biasanya untuk jadwal tertentu. Road sheet mendata operasi, termasuk perakitan dan pengecekan yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam Bill of Material. Engineering Change of Notice atau ECN, pengubahan beberapa aspek definisi produk, atau dokumentasi seperti gambar teknik atau bill of material. Assembly drawing, memperlihatkan gambar produk yang terlepas atau atas komponennya. Assembly chart, menunjukkan bentuk skematis bagaimana sebuah produk dirakit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.